Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Jawab apa? Hah? Oh iya, cuma ini aja sebetulnya. Oh ya, sudah. Amma ba'd, kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi Fid-dharain ya amin. Yang mana pada kesempatan lalu kita telah membahas masuk dalam adab suhbah wal muasyarah, adab pergaulan, juga adabul alim, juga adabul muta'alim sudah, ma'al alim, adab orang yang belajar bersama orang yang alim kepada orang yang alim, dan sekarang kita masuk pada adab pada dua orang tua. Kama qala radhiyallahu anhu wa arda nafa'ana bi bidarina wa in kana laka walidani wa adabul walad ma'al walidain ay yasma' kalamahuma. Dan apabila ada bagimu siapa kedua orang tua, maka fa adabul waladi, maka adab daripada anak ma'al walidaini, bersama dengan dua orang tua. Ay yasma' kalamahuma, yakni mendengar siapa anak tersebut, al walad, akan perkataan kedua orang tua. Wa yakumul qiyamihima, dan berdiri untuk menghormat karena berdirinya kedua orang tua, ini menghormat ketika mereka berdiri. Wa yamtathil li amrihima, dan melaksanakan siapa al-walad tadi akan perintah kedua orang tua itu. Kemudian selama bukan maksiat. Walau bima yadurru idza lam yakunil amru fi ma'asillah. Kalau perkara itu bukan termasuk kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Kalau kemaksiatan kita tidak wajib taat, tapi dengan tetap menjaga perbuatan ma'ruf, bergaul dengan ma'ruf. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Soalnya dalam surah Luqman alaihi salam, wa in jahadaka, apabila keduanya menyuruhmu, memaksamu, menyuruhmu ala antusyrika bi, untuk kamu menyekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma ma laysa laka bi ilmun, ini sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, maka jangan kamu taati keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kamu bergaul di keduanya dengan cara yang ma'ruf. Bahkan kalau antum lihat, simak kisah-kisah para mu'alaf itu banyak yang dari luar negeri, orang-orang barat itu. Bahkan kadang orang tuanya pun ikut masuk Islam gara-gara akhlak anaknya tadi. Justru ketika dia masuk Islam, ya orang tuanya mengenal anaknya dulu berandal lah bahasanya, jadi baik, bertambah lagi dia tidak memaksakan agamanya itu kepada kedua orang tua, dan tetap mempergauli orang tuanya dengan baik. Hanya orang tuanya ikut juga kepada keislaman. Banyak di antara kalau kita lihat kisah-kisah mereka itu, para mu'alaf. Wasahibuhuma fid dunya, memang itulah ajaran Islam. Jadi makanya tidak wajib taat kalau orang tua melakukan menyuruh pada kemaksiatan, tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan cara yang ma'ruf. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, alla yamshiya amamahuma, tidak berjalan di depan kedua orang tua. Ya. Bal yamshi bi izaima, ya, di sampingnya, atau khalfahuma, atau di belakang keduanya.
Fa in masya amamahuma li amrin iqtadahul hal fala ba'sa. Maka kalau dia berjalan di depan kedua orang tua karena satu perkara yang menuntut akan perkara itu al-hal ke kondisi, ya, satu perkara yang memang kondisi menuntut dia untuk berjalan di depan orang tua, maka tidak apa-apa. Saya takut bahaya dan sebagainya, maka dia lebih dahulu di depan. Itu tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya kudu, ya, orang Jawa bilang kudu, kurang ajar. Cangkolang katanya. Yang Madura. Kemudian apa? Apa lagi? Wal khamis, yang kelima, ala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima. Tidak mengangkat suaranya si walad tadi di atas suara kedua orang tua. Au aswatu ahadihima, atau suara salah satu dari kedua orang tua, sulukan lil adab, karena menempuh daripada adab bersama keduanya. Dan ini termasuk aukadul adab, bahkan ini termasuk paling kuatnya adab di antara kedua orang tua. Kama qalahu Romli, sebagaimana dikatakan oleh Imam Romli dalam kitab Umdatul Rabih. Wasadis, dan yang keenam, ayulabbi da'watahuma, memenuhi panggilan keduanya, menjawab, ayujibuni da'wah, menjawab panggilan keduanya. Bijawabin layyin, dengan jawaban yang lembut, yadullah ta'zimnya, yang menunjukkan atas ta'zim, pengagungan pada kedua orang tua, seperti ucapan labbaik, labbaik atau na'am, atau ya sayyidi atau sayyidati. Ya labbaik. Aku panggil Rasulullah itu kalau dipanggil oleh orang itu beliau mengucapkan labbaik. Itu juga satu Marbaraja menulis di kitab Akhlaqul Banin itu. Dan kalau dipanggil, afdalnya itu menjawab labbaik, seperti ucapan Rasulullah SAW. Wasabi, yang ketujuh, ayyahriso, ayu hafizah, ini menjaga, berusaha ala talabi marzatima, untuk mencari keridhaan kedua orang tua, bil ahwal wal aqwal, dengan, ya, perilaku ataupun dengan ucapan. Yang kedelapan, ayyakfidha lahuma janaha dhulli, ya, merendahkan kepada kedua orang tua itu janaha dhul, sisi kerendahan. Janah itu kalau dalam burung kan sayap. Kalau pada orang itu dua sisi tubuh, ini maksudnya merendah, maksudnya ya bukan berarti hanya sekedar merendah fisik, tapi maksudnya tawadhu kepada kedua, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Ya. Ini tawadhu'i wal layyin, itu kinayah ani tawadhu. Jadi kinayah daripada tawadhu, itu bahasa kiasan daripada tawadhu. Yakhfid janahadzul. Ya. Kemudian bahkan dia utamakan atas dirinya, yu'thirahuma, mengutamakan kedua orang tua atas ala nafsih wa ulade, atas dirinya dan kedua dan anak-anaknya. Kesembilan, ala yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyamil amrihima. Tidak mengungkit atas keduanya dengan kebaktian, ketaatan yang sudah dilakukan kepada keduanya, wala bil qiyam, dan tidak juga mengungkit dengan melaksanakan perintah keduanya. Ka'an yakula, umpama dia berkata, a'taitukuma kaza wa kaza, saya sudah berikan kalian ini dan itu, fa'altu kaza lakuma, saya sudah lakukan ini. Ya. Sebab al-manna fa inal manna yaksirul quluba. Sebab mengungkit itu biasanya mengecewakan hati. Min dzalika qila innal manna akhul manni. Ay al-imtinan bi ta'didis sana'i akhul ghati. Jadi al-manna, mengungkit itu adalah saudara pada al-manni, pemutusan daripada hubungan. Yang ke-10, ala yanzura ilaihima syazran. Jangan memandang kepada kedua orang tua dengan pandangan amarah, apa mencurang atau apa. Ya, mencurang atau pandangan sambil marah, menampak kemarahan, ketidaksukaan. Ya. Atau ada yang mengatakan syazran di situ an-nazar an yamin wa shimal. Memandang ke arah, melengos ke kanan atau ke kiri, ini tidak memandang langsung. Ya. Yang ke-11, ala yuqattiba wajau fi wujuhima, atau ala yaqtiba. Ya. Jangan merengut wajahu, merengutkan wajahnya pada wajah kedua orang tua. Wasani asyar, yang ke-12, ala yusafir illa bi idznihima. Tidak musafir bepergian kecuali dengan izin keduanya. Baik itu safar jihad atau haji tatawu, haji
sunnah ya, haji sunnah. Ya. Karena dibahas di fikih kalau haji wajib tidak berhak kedua orang tua melarang kalau haji wajib. Kalau haji sunnah ya silakan, karena itu kan sunnah, bukan suatu kewajiban. Adapun jihad itu kan fardu kifayah. Kalau sudah terpenuhi yang lain ya dia tidak wajib bagi dia. Kan gitu. Kalau sudah terpenuhi, maka boleh melarang. Makanya kan ada sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya datang ke sini ya untuk berjihad bersama engkau. Bilang, ahayyun walidaka, apakah hidup kedua orang tuamu? Naam, iya ya Rasul. Bilang, fafihima fajahid, maka berjihadlah pada keduanya. Kau pulang kau berjihad pada keduanya. Hanya mungkin Rasulullah membaca bahwa kedua orang tuanya memerlukan dia, sehingga Rasul lebih memerintahkan, mengutamakan sudah kau pergi. Wa alam anana sabada haula, itu apa? Adab kepada kedua orang tua. Ya, itu sampai 12 adab, tidak bepergian kecuali dengan izin. Ya, dan izin ini bukan hanya perlunya izin ya, tetapi kan juga dapat doa dari kedua orang tua. Karena sunnahnya kan orang yang melepas musafir itu kan mendoakan. Astaudiukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Kalau orang dipamiti, ya, itu dia bilang astaudiukallah, saya titipkan kau pada Allah Ta'ala agamamu, ya, amanatak amanahmu, dan khawatimah amalik, penutup umurmu. Ya. Jadi juga Rasulullah ketika dipamiti SAW, ketika dipamiti sama sahabat, ya, Rasul mendoakan zawwadakallahu taqwa, zawwadakallahu at-taqwa, wa rahimakallahu wa ghafara dzambaka wa rahimaka, aitu tawajjahta. Ya. Semoga Allah merahmatimu, memberkatimu, ya, kemanapun kamu mengarah menuju. Itu di antara doa Rasul ketika dipamiti untuk bepergian. Kemudian apa lagi? Itu wa'lam, ketahuilah annan nasa ba'da haula, bahwasanya manusia setelah mereka, setelah guru, ya, dan orang tua, ya, pada haulai, manusia setelah mereka yang disebut tadi alim, muta'alim, wal walidain, guru, murid, dan dua orang tua, itu fi hakikat dalam hak dirimu ada salah satu asnaf, ada 3 kelompok manusia selain 3 kelompok yang sudah dibahas. Selain adab kepada guru, adab guru pada murid, adab orang tua anak kepada orang tua. Selain 3 itu, bagi diri kita itu ada orang tua dibagi 3 oleh Imam Ghazali. Imma asdiqa, ya, imma asdiqa'u, wa imma ma'arifu, wa imma majahilu. Itu yang pertama bisa kemungkinan teman sodik, teman akrab. Bisa ma'arif, orang yang kita kenal saja, bukan akrab tapi sekedar kenal. Atau majahil, orang yang tidak kita ketahui, ya, majhulin. Ya. Fa'in bulita bil awamil majhulin, apabila kamu diuji dengan orang yang awam, orang awami, orang umum, yang majhulin, yang tidak diketahui. Jadi Allah mengujimu dengan kamu berteman dengan orang awam, yang mereka bukan orang yang ma'arif, bukan orang yang kau kenal, bukan juga asdiqo, teman dekatmu. Fa'adabu mujalasatihim, maka adab duduk bersama mereka, bersama orang yang tidak dikenal itu, yang baru kita ketemu, belum kita kenal, itu 5. Khamsatun al-awwal, yang pertama tarkul khawdi fi haditsihim, meninggalkan untuk larut bersama mereka dalam pembicaraan mereka, untuk terlalu masuk dalam pembicaraan mereka. Sudah biasa saja, ditanya ya dijawab, ya sudah, tidak usah fudul, tidak usah kepo. Yang kedua, qillatul isgha, sedikitnya isgha ila arojifihim, sedikitnya menyimak kepada arojif, kepada kabar-kabar burung dari mereka, ya, kabar-kabar dusta lah. Ya. Arojif dari kata irjaf itu, artinya menggoncangkan, goncang, rojifah itu goncangan. Arojif itu berarti kabar yang membuat
orang tuh heboh, hoax, macam-macam lah. Kalau orang sekarang bilang hoax. Tidak usah terlalu menyimak kepada kabar yang belum jelas, arojif, kabar-kabar yang belum jelas, kabar burung lah dari mereka. Atau burung kok bisa nyampaikan kabar, tapi istilahnya peribahasanya kan kabar burung itu, kabar yang tidak tahu juntrungannya. Isra itu menyimak ya, ai adamu imalatis sama. Maksudnya Qilatul Isra. Maksudnya Qilatul Isra itu adamu imalatis, tidak mencondongkan pendengaran kepada arojif. Maksudnya sedikit menyimak, tidak ya, tidak usah terlalu menyimak maksudnya kepada arojif, kepada kabar-kabar burung yang mereka sampaikan. Yang ketiga, at-taghaful amma yajri min su'i al-fadhim. Taghaful, pura-pura lalai, ay atarku bil irad, meninggalkan dengan berpaling, amma yajri, daripada apa yang berlaku, yang keluar daripada su'i al-fadhim, buruknya lafadznya orang awam itu tadi. Ya. Ini pura-pura jahil, tidak usah terlalu menghiraukan lafaz-lafaz yang buruk yang keluar dari mereka. Ya. Yang keempat, al-ihtiras an kasrati liqa'i wal haja ilaihim. Menjaga diri atau menjauhkan diri tajannub dari banyaknya berjumpa dengan orang seperti mereka dan keperluan hajat kepada mereka. Banyaknya hajat kepada mereka, kalau bisa kita hindari supaya tidak hutang budi sama orang-orang yang seperti itu. Kalau hutang budi repot nanti, serba pekewo dah enak. Ini dah enak, ini dah enak. Karena dia termasuk hutang budi. Yang kelima, at-tanbih ala munkaratim bil lutuf. Memperingatkan atas kemungkaran dari mereka dengan cara lemah lembut, wan nushi, dan tulus atau nasihat yang tulus. Inda rojail qabuli minum, ketika ada harapan untuk menerima, ada harapan penerimaan dari mereka. Ya. Jadi nggak usah terlalu, ya bukan berarti kita tidak peduli kepada kemungkaran, tapi kalau bisa, kalau ada alamatul qabul ya kita kasih nasihat, tanda dia bisa menerima nasihat kita, ya kita kasih nasihat. Tapi kalau sudah dari indikasinya bisa menerima nasihat, ya sudah. Ini kan judulnya ini kan majahil, judulnya kan orang yang tidak kita kenal. Mungkin kita cuma ketemu sekali, ya setelah itu kita berpisah. Ya, kita tidak ada harapan untuk bertemu kembali, atau kalau bertemu pun jarang. Itu majahil. Sehingga tidak ada sangkut paut langsung dengan kita. Lain sama asdiko nanti, itu asdiko itu ada hak khusus, karena itu teman dekat. Nanti ada pembahasan sendiri. Ini kan judulnya ini kan masih membahas yang majahil, orang yang tidak kita kenal. Jadi nggak usah terlalu ikut campur urusan mereka. Ini, kalaupun ada kemungkaran, ya kalau ada tanda-tanda mereka mau nerima, ya silakan kita kasih dengan lemah lembut. Kalau ada tanda-tanda nerima, ya sudah. Itu. Fa'ilam yanfa'in nusuf fali'irad aula, maka berpaling lebih utama dari mereka. Kalau tidak ada manfaat untuk nasihat. Wa amal ikhwan wal asdiqa fa alayka fihim wazifatani. Adapun ikhwan, saudara atau teman asdiqa, teman dekat, maka atasmu pada mereka, pada ikhwan dan asdiqa itu ada wazifatan, ada dua tugas. Ihdahuma, yang salah satu dari kedua tugas itu, antatluba awalan syurutus sohbati was sodaqoh. Engkau menuntut terlebih dahulu dari orang yang ingin menjalin persaudaraan denganmu, apa? Kau tuntut syarat-syarat sohbah dan syarat-syarat sodaqoh, syarat-syarat pertemanan, syarat-syarat persahabatan dan syarat-syarat pertemanan. Fala tu'akhi illa man yaslul ukhuwah sodaqoh. Maka jangan kau persaudarakan kecuali orang yang layak untuk ukhuwah, layak untuk persaudaraan dan untuk pertemanan. Karena tidak semua orang itu layak untuk jadikan sahabat, maksudnya teman akrab. Ya. Kemudian ya, maka labu dan yatamayaz bisifat yarqab bisabab bisobati tasdatu biasbil fawaidil matlu'in sobah. Jadi syarat itu nanti disyaratkan, atau syarat-syarat itu bisa dipasang, syarat-syarat persahabatan sesuai dengan fawaid, faedah yang dituntut dari sohbah itu. Kita bertemani untuk urusan apa? Urusan agama, syaratnya lain sama berteman dengan urusan bisnis. Berteman urusan bisnis mungkin tidak seketat berteman dalam urusan akhirat syaratnya. Jadi syarat itu sesuai dengan kebutuhan pertemanan itu untuk apa. Atau sekedar teman ngobrol, teman majelis, teman ngobrol saja, membunuh waktu.
Ya, ngalor ngidul, ngedabrus. Ya, itu nggak perlu syarat banyak kalau teman untuk itu. Nggak perlu syarat banyak, pokok pandai gedabrus. Ya, Awad bin Ja'far, khorot sana, ngalor ngidul. Katanya jamaah itu Awad bin Ja'far. Ya, khorot bin Murad. Itu nggak perlu syarat banyak. Teman untuk akhirat ini perlu syarat yang banyak, tapi tidak sebanyak teman untuk urusan bisnis duniawi. Itu ada syaratnya. Jadi kata beliau, syarat itu dipasang menurut tujuan apa kita berteman itu. Ya. Kemudian itu karena final ikhwah salasa, sebab persaudaraan itu ada 3. Ya. Akhli akhiratik wa akhli dunyak lita'nas bih. Ya. Ada saudara untuk akhiratmu, ada saudara untuk duniamu. Sekedar kau ta'nas, kau menghibur diri. Ya. Itu. Falaisa ma istatu li subha fi maqsadi dunya masyrutan li subhati lil akhirah. Jadi tidaklah apa-apa yang disyaratkan untuk pertemanan dalam maqasid dunia, tujuan-tujuan duniawi, itu tidak disyaratkan untuk pertemanan bagi tujuan akhirat. Ya, akhirat orangnya harus mutadayyin dan sebagainya. Ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, sebab Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Sampai saking pentingnya teman itu, sampai Rasul menggantungkan agama seorang itu pada agama temannya. Saking pentingnya, saking berpengaruhnya teman. Sampai orang itu kata Rasul, al-mar'u ala dini khalil. Orang itu berada mengikuti agama khalilnya, temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya memperhatikan siapa salah seorang dari kalian akan siapa yang dia temani. Ya, siapa yang dia temani dia harus perhatikan, karena itu akan mempengaruhi din, agamanya. Waqala aidan, Rasul juga bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba walahu maktasaba. Orang itu bersama dengan siapa yang dia cintai, dan lahu bagi orang itu maktasaba, apa yang dia usahakan. Bagi orang itu apa yang dia usahakan. Dan usahanya itu pasti mengikuti temannya tadi. Mengikuti kecintanya, karena orang itu berperilaku akan mengikuti, cenderung meniru orang yang dia cintai. Riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Sahal bin Abdullah. Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan, ijtanib sohbata thalatha min asnafin nas. Jauhilah pertemanan dengan 3 orang daripada kelompok manusia ini. Itu al-jababira al-ghafilin. Para orang yang sewenang-wenang yang sering lalai. Orang yang sewenang-wenang dan sering lalai. Wal qurra al-mudahinin, ulama yang sering menjilat. Dan al-mutasawwifa al-jahilin, orang sufi ahli ibadah tapi jahil terhadap syariat. Jauhi 3 orang ini. Berteman dengan 3 orang. Penguasa atau jababir, orang yang sewenang-wenang, atau penguasa yang lalai, atau orang yang sewenang-wenang dan lalai, zalim dan lalai. Ya, para ulama yang sering menjilat pada penguasa, para sufi yang bodoh. Fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikaka fi ta'allumi wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi khamsa khisal. Apabila kau mencari pertemanan, ya, talab rafiqan, mencari seorang teman, liyakuna syarikaka, agar menjadi siapa rafiq tadi? Syarikaka menjadi adalah serikatmu, menjadi temanmu, fi ta'allum, dalam belajar, wa sahibaka, dan menjadi teman sahibmu, fi amri dinika wa dunya, dalam urusan agama dan duniamu, fara'i fi khamsa khisal, maka jagalah pada teman itu 5 perkara. Atau perhatikan 5 syarat atau 5 perkara. Kalau ada 5 perkara ini, bagus. Berarti itu bisa kita temani untuk agama, untuk belajar agama, untuk beragama, untuk akhirat. Yang pertama al-ula al-aqlu. Yang pertama adalah orang itu harus berakal. Ya. Fala khairu fi subatil ahmak, bukan ngakal-ngakali ya. Temannya berakal sehat. Maka kenapa? La khairu fi subatil ahmak. Tidak ada kebaikan dalam berteman dengan orang pandir, orang bodoh. Kenapa? Fa ilal wahsyati wal qati'ah, maka akan menuju kepada wahsyat dan qati'ah. Akan menuju kepada ketidaknyamanan dan qati'ah, keterputusan. Wahsyat itu serba ada enak. Yarji'u akhiruha. Kembalinya akhirnya itu kepada wahsyat dan qati'ah. Wa ahsanu ahwalih, ya. Paling bagusnya keadaannya orang yang bodoh itu, paling bagusnya keadaannya orang yang bodoh itu, kalau kita milih teman yang bodoh, apa? Ayyaduraka,
memberimu siapa ahmak tadi, siapa orang yang bodoh tadi memberi kepadamu madarat, wa huwa yuridu, sedangkan dia si ahmak tadi kepingin ayyan fa'aka, untuk memberimu manfaat. Karena saking bodohnya dia tidak bisa membedakan mana manfaat mana madarat, hanya memberimu manfaat padahal maksudnya memberimu madarat padahal maksudnya ingin memberi manfaat. Misalnya mau milih teman sing bodoh, jadi tidak bisa membedakan mana manfaat mana madarat. Dia maksudnya baik sama temannya, tapi nggak tahu kalau ini madarat dikasihkan temannya. Ya kan? Itu madarat tidak tahu dikasihkan temannya. Wal aduwwul akil khairun minas shadiqil ahmaq. Itu. Musuh yang berakal sehat lebih baik daripada teman yang dungu. Kenapa? Karena musuh, walaupun dia musuh tapi berakal sehat, dia akalnya masih apa ya? Menahan dia untuk berbuat tidak adil kepada musuhnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Orang musuh yang berakal itu insya Allah masih berusaha untuk berbuat adil pada musuhnya. Walaupun dia sebetulnya benci sama orang itu, tapi kebenciannya tidak akan membawa dia untuk berbuat tidak adil. Kalau orang masih berakal sehat. Sebaliknya teman yang dungu itu bahaya. Bahkan lebih bahaya dari musuh yang berakal. Musuh yang berakal itu masih lebih manfaat daripada teman yang dungu, saking elek. Sampai dibilang musuh yang berakal itu lebih bermanfaat daripada teman yang dungu. Qala Ali radhiyallahu anhu, "Fala tasab akhul jahli wa iyyaka wa iyyahu. Fakam min jahilin arda aliman ina wa khahu." Ya. Itu baharu wafir ma'subul ajza majzu'ah. Fala tasab akhul jahli, jangan kau temani orang yang memiliki kebodohan. Wa iyyaka wa iyyahu, hati-hatilah engkau dan hati-hatilah hindarilah dia. Fakam min jahilin arda, betapa banyak orang jahil yang menghinakan siapa jahil tadi, haliman akan orang yang santun, hina wa khahu, ketika orang yang santun itu berteman dengan orang yang jahil, atau ketika orang jahil itu berteman dengan orang yang santun, dia justru menghinakan orang yang santun itu, membuat terhina karena bodohnya si teman ini. Yuqasul mar'u bil mar'i, diukur seorang itu, diukur siapa seseorang itu dengan orang yang lain. Idza mal mar'u masyahu, apabila orang itu masyahu, berjalan berjalan bersama dia. Jadi kalau orang dua itu selalu berjalan kemana-mana, pasti orang akan ngukur dari temannya. Oh, temannya ini, oh berarti dia nggak jauh dari si fulan ini, sama-sama gobloknya. Oh, si fulan goblok. Berarti temannya ini berarti nggak jauh beda dari. Ya kan? Berarti kan anil mar'i la tasal fasal an qarini. Karena qarin bil muqarin yaqtadi. Kalau tentang orang nggak usah kau tanya, tanyalah siapa temannya. Kalau teman itu biasanya yang tadi ngikuti temannya. Makanya dia dikatakan menghinakan orang yang santun, karena orang ngelihat dia teman sama orang bodoh, dikiranya itu orang bodoh juga. Karena temannya kumpulnya sama orang bodoh juga. Kahazwin na'li bin na'li, seperti sejajarnya sendal dengan sendal. Idza man na'lu hadza, apabila sendal itu menyejajari an-na'l, sendal yang lain. Wali syai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu. Dan bagi sesuatu dari sesuatu yang lain itu ada maqayis, ada ukuran dan ada keserupaan antara satu dengan yang lain. Walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu, dan bagi hati atas hati yang lain itu dalilun, ada petunjuk. Ya. Hina yalqahu, ketika dia menjumpai, ya, ketika menjumpai si hati itu dengan hati yang lain. Ya. Orang itu hatinya itu nyetrum, kalau dia sama perasaannya, kadang orang kita tidak ngerti orang berteman itu karena sesuatu, ya, chemistry katanya orang itu yang kita tidak tahu kenapa kok ini bisa tertarik sama ini. Karena kalbu itu, pada kalbi al-kalbi dalilun hina yalqahu. Ya. Kemudian husnul khuluq, yang kedua adalah akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Fala tasab man sa'a khuluquh. Maka jangan kau berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, karena dia tidak bisa menahan ketika ghadab dan syahwatnya. Sehingga ketika marah terlalu marah, ketika senang dipujinya kita setinggi langit. Ketika marah habis kita. Ketika dia marah, itu orang yang fasik. Yang ketiga, kesolehan. Jangan berteman kepada orang fasik.
Yang tadi itu orang akhlaknya baik, akhlaknya buruk. Yang kedua syaratnya akhlaknya harus baik. Orang-orang akhlak buruk itu nggak bisa mengendalikan dirinya dengan ghadab dan syahwatnya. Yang ketiga, orang syaratnya teman adalah sholah, kesolehan. Sebab orang fasik sama Allah saja tidak takut, apalagi sama kita. Orang fasik kan melanggar aturan, sama Allah saja tidak takut, apalagi kita, dijual kita. Sama Allah saja tidak takut. Dan keempat, tidak rakus kepada dunia. Syaratnya teman itu tidak rakus. Rakus pada dunia kita digadaikan. Yang kelima, jujur. Itu 5 syarat berteman itu. Wallahu a'lam. Sampai kedua dulu. Nanti kita langsung aja ya. Ihya'nya itu sampai